Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa Bapak Ibu semua, khususnya semua sivitas akademika Universitas Islam Indonesia dan umat muslim seluruh Indonesia. Video yang Bapak Ibu saksikan ini merupakan video dakwah Islamiyah yang diproduksi oleh Direktorat Keuangan dan Anggaran Universitas Islam Indonesia sebagai video dakwah Islamiyah dengan tema kemenangan yang hakiki. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuriddin waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam sehingga saat ini kita dapat masih menikmati nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti saat ini. Sebelum itu malah kita bersyukur yang sebesar-besarnya karena masih diberi kesempatan menikmati bulan suci Ramadan pada tahun ini. Dengan berbagai keutamaan dibandingkan bulan lain, pastinya kaum muslimin menjalani aktivitas yang spesial di bulan suci Ramadan ini. Berpuasa, sholat tarawih, sholat tahajud, membayar zakat, memperbanyak zikir dan sedekah, serta memburu ibadah-ibadah lainnya. Maka dari itu banyak umat muslim yang menggunakan kesempatan ini untuk mengeruk banyak amalan-amalan yang disarankan. Akan tetapi sering sekali pada bulan ini kita mendengarkan apakah itu kemenangan yang hakiki. Apa yang sebenarnya dimaksud dengan kemenangan hakiki tersebut? Kemenangan yang kita sering dapatkan adalah kemenangan di mana kita memenangkan sebuah pertarungan ketika kita sudah mengalahkan lawan. Akan tetapi kemenangan yang hakiki di sini dapat diraih dengan berupaya keras dan bersungguh-sungguh menjalankan apa yang diperintahkan dan dilarang dengan sepenuh hati. Puasa Ramadan bukanlah hanya sekedar menahan hawa nafsu, lapar, dan haus semata, namun harus mematuhi semua yang bisa membatalkan puasa, yakni semua yang Allah Subhanahu wa taala larang dan selalu berupaya menjalankan apa saja yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Atau dengan kata lain, selama puasa Ramadan kita harus meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikut adalah ayat yang menerangkan tentang takwa tersebut. Surat Al-Baqarah ayat 183 menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Alaikumusyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Di akhir ayat dijelaskan bahwasanya kita diwajibkan berpuasa untuk mendapatkan ketakwaannya. Dan takwa sendiri mempunyai arti yaitu menjalankan Islam secara kafah, yaitu menjadi muslim secara sungguh-sungguh yang menghindari larangannya dan mengerjakan amalan-amalan yang diperintahkannya. Yang artinya untuk mendapatkan kemenangan yang hakiki adalah pada saat bulan Ramadan mengerjakan amalan-amalan yang diperintahkan secara sungguh-sungguh dan menghindari apa saja yang dilarang. Dan di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala mempermudah jalan kita untuk mendapatkan kemenangan tersebut. Dalam sebuah hadis disebutkan, An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza jaa ramadhanu futihat abwaabul jannah wa ghulabati abwaaban nar wa sufidatis syaiton. Dari Abu Hurairah radhiyallahu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Ramadan tiba, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup dan setan dibelenggu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari ayat di atas kita dapat menyimpulkan bahwa keimanan umat Islam di bulan Ramadan harus meningkat. Dikarenakannya kita dipermudah dengan dibelenggunya setan untuk tidak mengganggu ibadah umat muslim. Karena itu dalam suasana Ramadan kita sering menemukan banyak orang yang tadinya tidak berjamaah di masjid, ketika Ramadan mereka salat berjamaah di masjid. Mereka yang tadinya tidak rajin membaca Quran, ketika Ramadan membaca Al-Quran. Itulah salah satu keringanan yang diberikan oleh Allah di bulan Ramadan ini. Kemudian ayat selanjutnya menjelaskan mengenai pahala yang dilipat gandakan ketika bulan Ramadan. Ayat tersebut adalah sebagai berikut. Kullu amali ibnu adama
yudha'aful hasanatu asyru amsalihha ila sab'i mi'ati di fi qala Allahu azza wa jalla ila shaumi fa innahu li wa ana ajzi wala khulufu fihi wa atibu inda bihi yad'u sahwatuhu wa ta'amuhu min ajli lis-shaimi farahatani farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih Allahu min rihil miski. Artinya setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan yang semisal hingga 700 kali lipat. Allah Ta'ala berfirman yang artinya kecuali amalan puasa. Amalan puasa tersebut adalah untukku, aku sendiri yang akan membalasnya disebabkan dia telah meninggalkan syahwat dan makanan karenaku. Bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan 2 kebahagiaan, yaitu kebahagiaan ketika dia berbuka, kebahagiaan ketika berjumpa dengan Rabb-nya. Sungguh bau mulut orang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau bunga kasturi. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maksudnya bahwa pahala puasa bukan hanya dilipat gandakan melainkan lebih dari itu. Allah Subhanahu wa taala berjanji akan memberikan pahala tanpa batas. Bayangkan seberapa pahala orang yang akan dapat sepanjang berpuasa. Bersedekah, menegakkan amal-amal wajib, menghatamkan Al-Quran, lalu dilanjutkan dengan amal-amal sunnah, dan semua amal itu dilipatkan gandakan hingga 700 kali. Dan yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala menghapus dosa-dosa kita sebelum bulan Ramadan. Ayatnya adalah sebagai berikut. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu taqaddama min dzanbih, rawahu Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman dan mengharap pahala, maka dosanya telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan begitu maka akan sangat merugi apabila pada bulan Ramadan kali ini kita tidak berusaha untuk beribadah sebanyak mungkin dengan keringanan-keringanan tersebut. Allah Subhanahu wa taala sudah memudahkan jalan untuk mendapatkan kemenangan di bulan Ramadan. Sebagai umat muslim haruslah sungguh-sungguh dalam melakukannya. Demikian beberapa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah datangnya dari saya sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.